Pada abad ke-15, dunia berada di ambang perubahan besar. Zaman penjelajahan pun dimulai, dan Eropa sedang mencari jalur baru menuju Asia, khususnya India dan Tiongkok. Karena rempah-rempah, emas, dan sutra dari wilayah itu dianggap sebagai harta paling berharga. Jalur darat yang menghubungkan Eropa dan Asia, yaitu jalur sutra, mulai berbahaya karena konflik di Timur Tengah dan runtuhnya Kekaisaran Bizantium. Dari sinilah muncul gagasan untuk menemukan jalur laut baru, yaitu yang bisa menuju ke Asia. Nah, salah satu tokoh paling terkenal yang berperan besar dalam sejarah penjelajahan ini adalah Christopher Columbus, seorang pelaut asal Genoa atau Italia, yang dengan keyakinan dan ambisinya akhirnya menemukan benua yang sama sekali tidak dikenal dunia lama, yaitu benua Amerika. Christopher Columbus atau biasa dikenal dengan Cristoforo Colombo dari bahasa Italia dan Cristobal Colon dari bahasa Spanyol. Lahir sekitar tahun 1451 di Genoa. Sejak muda, ia tertarik pada laut dan pelayaran. Ia belajar navigasi, membaca peta, dan memahami angin laut serta arus samudra. Ia juga membaca karya-karya geografer seperti dari Ptolemy dan kisah penjelajahan seperti Marco Polo. Dari semua itu, Columbus memiliki keyakinan bahwa bumi itu bulat, dan jika ia berlayar ke barat dari Eropa, maka pada akhirnya ia akan sampai di Asia. Namun perhitungannya salah besar. Jarak antara Eropa dan Asia jauh lebih panjang daripada yang ia duga, dan di antara keduanya terdapat dua benua besar yang belum dikenal oleh bangsa Eropa. Sebelum Columbus memulai ekspedisinya, jalur perdagangan utama antara Eropa dan Asia dilakukan melalui darat dan laut. Jalur darat inilah yang dikenal sebagai jalur sutra, yang membentang dari Tiongkok, melewati Asia Tengah, Persia, hingga ke Laut Tengah. Banyak penjelajah Asia, terutama dari kawasan Tiongkok dan Asia Tengah, telah menjelajahi wilayah ini ribuan tahun sebelum era Columbus. Mereka membawa barang-barang berharga, seperti sutra, porselen, rempah-rempah, dan batu mulia melalui jalur yang melintasi pegunungan Tian Shan, Gunung Gobi, dan Persia menuju ke Eropa. Jalur ini disebut jalur darat Asia ke Eropa. Namun, seiring waktu, konflik politik, pajak yang tinggi, dan penguasaan Konstantinopel oleh Kesultanan Ottoman membuat jalur ini berbahaya dan tidak efisien. Karena itu, bangsa Eropa memulai mencari jalur laut alternatif. Bangsa Asia sendiri, terutama bangsa dari wilayah Siberia Timur dan Tiongkok, juga memiliki peranan dalam penjelajahan jalur darat ke wilayah yang kini disebut Amerika. Berdasarkan penelitian arkeologi dan genetika, sekitar 15.000 sampai 20.000 tahun sebelum Columbus, sekelompok manusia dari Asia Timur berpindah melalui jalur darat Beringia, yaitu jembatan darat yang dulu menghubungkan Siberia dari Asia dengan Alaska di Amerika Utara. Ketika permukaan laut dunia masih rendah akibat zaman es, jalur ini dikenal sebagai jalur migrasi darat Asia ke Amerika. Mereka menyeberangi Beringia dengan berjalan kaki membawa peralatan batu, dan menyebarkan ke seluruh Amerika Utara sehingga ke Amerika Selatan. Dengan demikian, bangsa Asia merupakan penghuni pertama benua Amerika sebelum kedatangan bangsa Eropa. Setelah zaman es berakhir dan laut es mencair, jembatan dari Beringia pun tenggelam, memisahkan benua Asia dan Amerika. Jadi, jauh sebelum Columbus, manusia dari Asia sudah menemukan dan mendiami benua Amerika melalui jalur darat. Sementara itu, bangsa Viking dari Skandinavia juga melakukan pelayaran melintasi Samudra Atlantik jauh sebelum Columbus, yaitu Leif Erikson, putra dari Erik the Red.
Diduga mencapai wilayah Amerika Utara sekitar tahun 1000 Masehi, khususnya daerah yang kini disebut Newfoundland di Kanada. Mereka menamakan tempat itu Finland karena banyaknya anggur liar yang tumbuh di sana. Namun, penemuan Viking ini tidak berlanjut dan tidak diketahui secara luas oleh Eropa. Karena itu, tidak ada komunikasi atau dokumentasi yang menyebar luas. Sehingga ketika Columbus berlayar 5 abad kemudian, penemuan Viking sudah terlupakan dalam sejarah Eropa. Columbus memulai rencana besar untuk menemukan jalur laut menuju Asia bagian barat dengan berlayar ke arah barat. Ia mengajukan proposalnya ke berbagai kerajaan Eropa, termasuk Portugal dan Inggris. Namun ditolak karena dianggap beresiko dan mustahil. Akhirnya pada tahun 1492, Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I dari Spanyol menyetujui rencananya. Mereka melihat peluang besar jika Columbus berhasil menemukan jalur baru perdagangan. Columbus pun diberi 3 kapal, yaitu Nina, Pinta, dan Santa Maria, serta sekitar 90 awak kapal. Ia berangkat dari pelabuhan Palos de la Frontera dari Spanyol pada tanggal 3 Agustus 1492. Perjalanan Columbus pun tidak mudah. Setelah berhenti di Kepulauan Kanari untuk memperbaiki kapal dan mengisi pembekalan, mereka mulai berlayar ke arah barat melintasi Samudra Atlantik yang luas dan belum dikenal siapapun. Setelah lebih dari 2 bulan berlayar tanpa melihat daratan, para awak kapal pun mulai putus asa dan hampir memberontak. Namun Columbus terus meyakinkan bahwa daratan pasti akan ditemukan. Nah, akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1492, salah satu awak kapal bernama Rodrigo de Triana melihat dataran. Mereka tiba di sebuah pulau yang kini dikenal dengan sebutan Bahama. Columbus menamai pulau itu San Salvador. Columbus percaya bahwa ia telah sampai di Kepulauan India Timur atau Asia, sehingga ia menyebut penduduk asli yang ia temui sebagai Indian. Padahal sebenarnya ia telah tiba di wilayah yang sama sekali baru bagi bangsa Eropa, yaitu benua Amerika. Dalam perjalanan berikutnya, Columbus menjelajahi beberapa pulau di Karibia seperti Kuba dan Hispaniola, dan sekarang menjadi Republik Dominika dan Haiti. Ia kembali ke Spanyol dengan membawa emas, tanaman, hewan, dan penduduk asli sebagai bukti penemuan besar. Kerajaan Spanyol pun sangat bangga, dan Columbus dianggap sebagai pahlawan. Columbus melakukan total 4 kali pelayaran antara tahun 1492 hingga 1504. Dalam ekspedisi berikutnya, ia menjelajahi lebih banyak wilayah di Laut Karibia, termasuk pesisir Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Namun, ia tidak pernah menyadari bahwa benua yang ia temukan adalah benua baru, bukan bagian dari Asia. Baru setelah penjelajahan lain seperti Amerigo Vespucci melakukan ekspedisi dan menyimpulkan bahwa wilayah itu bukan Asia, melainkan benua yang sama sekali baru. Nama Amerika diambil dari nama Vespucci sebagai penghormatan. Penemuan Columbus membuka babak baru dalam sejarah dunia, zaman penjelajahan dan zaman penjajahan. Setelah penemuan itu, bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis, Inggris, dan Perancis berlomba-lomba menjelajahi dan menjajah wilayah Amerika. Dampaknya sangat besar. Terjadi pertukaran budaya, tanaman, hewan, dan teknologi antara dunia lama, seperti Eropa, Asia, dan Afrika, dan dunia baru yaitu Amerika, yang dikenal sebagai Columbian Exchange. Namun di sisi lain, penemuan ini juga membawa penderitaan besar bagi penduduk asli Amerika yang dijajah, diperbudak, dan kehilangan tanah serta kebudayaan mereka akibat kolonialisme. Sementara Columbus berlayar melintasi laut menuju barat, jalur lain juga terus berkembang. Jalur laut ke arah selatan yang dikuasai Portugis.
Penjelajah Portugis seperti Bartolomeu Dias dan Vasco da Gama berhasil menemukan jalur laut ke India dengan mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Dengan demikian, ada dua jalur besar yang terbuka untuk perdagangan global. Jalur darat Asia Eropa yang merupakan rute lama jalur laut selatan melalui Afrika yang ditemukan Portugis, dan jalur laut barat yang dibuka oleh Columbus yang akhirnya menghubungkan Eropa dengan Amerika. Jadi sebelum Columbus menemukan Amerika, jalur darat dari Asia menuju Amerika sudah pernah dilakukan oleh manusia purba melalui Beringia. Jalur darat ini dikenal sebagai salah satu bentuk migrasi paling besar dalam sejarah manusia. Sementara jalur laut baru yang ditemukan Columbus menjadi tonggak lahirnya dunia modern, mempertemukan peradaban-peradaban besar yang sebelumnya terpisah. Columbus sendiri meninggal dunia pada tahun 1506 di Valladolid, Spanyol, tanpa pernah menyadari bahwa penemuan besarnya adalah sebuah benua baru. Ia tetap percaya bahwa ia telah menemukan jalur barat menuju Asia. Namun warisannya terus hidup. Penemuannya mengubah peta dunia, memperluas wawasan manusia tentang bumi, dan menjadi titik balik yang menentukan sejarah umat manusia. Dengan demikian, penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan puncak dari perjalanan panjang manusia dalam menjelajahi dunia. Dimulai dari jalur darat bangsa Asia melalui Beringia ribuan tahun lalu, jalur laut bangsa Eropa yang penuh keberanian, hingga terbentuknya koneksi global antara timur dan barat. Penemuan ini menjadi awal dari dunia modern ketika benua-benua yang sebelumnya terpisah akhirnya saling terhubung oleh laut, perdagangan, dan sejarah umat manusia.